Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik serta hidayahnya serta inayahnya kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh saya sendiri Al-Babur Rahim MPD, yaitu dengan mengangkat materi yaitu tentang pengertian, hakikat dan fungsi bahasa. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah berjuang mengangkat kita bersama dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah seperti pada hari ini. Selanjutnya saya sampaikan kepada para mahasiswa, selamat datang kembali di mata kuliah bahasa Indonesia. Tentunya semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kenikmatan, paling tidak nikmat waktu dan nikmat sempat sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam perkuliahan hari ini, yaitu tentang pengertian, hakikat dan fungsi bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, hakikat dan fungsi bahasa. Yang pertama yaitu tentang pengertian bahasa. Di sini setiap orang memiliki pengertian masing-masing tentang bahasa. Sebab setiap hari bahasa tidak lepas dari kegiatan manusia sebagai alat komunikasi satu sama lain. Jadi dalam mengertikan sebuah bahasa tentunya banyak tokoh, banyak ahli, bahkan kita mengertikan bahasa itu dengan berbagai sudut pandang, dengan berbagai perspektif. Boleh-boleh saja kita mengertikan bahasa. Paling tidak banyak yang kita memahami bahwa bahasa itu merupakan salah satu alat komunikasi. Seperti itu. Itu yang paling mudah, bahwa bahasa merupakan salah satu alat komunikasi. Selanjutnya, masalah bahasa orang-orang Yunani dulu hingga sekarang memiliki pengaruh besar tentang pengertian bahasa. Mereka memiliki pandangan bahwa bahasa sebagai suatu alat yang dapat digunakan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan manusia. Jadi orang-orang Yunani dahulu sudah memiliki pengaruh besar, memiliki pandangan-pandangan tentang bahasa itu sendiri. Apa itu yang bahasa? Jadi mereka memiliki pandangan bahwa bahasa itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan manusia. Artinya alat untuk menyampaikan gagasan, ide, dan pikiran, bahkan perasaan-perasaan yang ada di manusia. Jadi ini merupakan sebuah instrumen, sebuah alat. Itu pandangan dari orang-orang Yunani dahulu. Tentunya banyak pandangan-pandangan lain terkait dalam pengertian bahasa. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang bahasa menurut berbagai tokoh. Jadi, berbagai tokoh itu memiliki pandangan-pandangan. Yang pertama di sini adalah Ahmad dan Abdullah. Tahun 2012 menyamakan bahwa bahasa merupakan sistem bahasa yang memiliki lambang dan bunyi secara arbitrer. Digunakan anggota kelompok dalam melakukan kerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Jadi, di sini yang menjadi titik tekannya adalah sistem bahasa. Artinya bahasa itu memiliki sistem yang memiliki lambang dan bunyi serta arbitrer. Itu digunakan anggota kelompok melakukan dan tujuannya apa? Untuk bekerja sama, untuk berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri seperti apa. Seperti itu. Itu dari pandangan Ahmad dan Abdullah. Sedangkan Finocchiaro mendefinisikan bahwa bahasa itu merupakan sistem vokal yang arbitrer dalam satu kebudayaan tertentu, atau sistem kebudayaan tersebut telah dipelajari orang lain dalam berkomunikasi. Artinya sistem vokal yang sudah disepakati dalam sebuah kebudayaan, dalam sebuah sistem kebudayaan, kemudian dipelajari oleh orang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi di sini lebih menekankan bahwa sebuah sistem vokal yang tujuannya apa? Untuk berkomunikasi dan berinteraksi.
Tentunya di sini dalam berkomunikasi dan interaksi dibutuhkan bahasa seperti itu. Lebih lanjut, Gainier mengatakan bahwa bahasa sebagai sebuah sistem komunikasi yang berbunyi antara orang pada kelompok atau masyarakatnya menggunakan alat pendengaran melalui berbagai simbol vokal yang memiliki arti secara arbitrary dan konvensional. Ya, seperti itu. Jadi artinya bagaimana bahasa dikomunikasinya berbunyi antara kelompok. Jadi sistem komunikasi yang memang digunakan dalam kelompok dengan sebuah alat pendengaran. Jadi sistem komunikasi yang didengarkan oleh indera telinga melalui simbol vokal dan secara arbitrary dan konvensional. Seperti itu. Terus yang kemudian menurut Yendra, bahasa sebagai sistem bunyi yang bermakna dengan adanya lambang bunyi yang kemudian ditentukan dari algoritma manusia dalam situasi yang wajar, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Jadi intinya ini merupakan sebuah bunyi yang bermakna dalam lambang bunyi-bunyi seperti itu. Jadi sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Artinya memang secara umum bahwa bahasa itu merupakan alat komunikasi. Namun ada sistem bunyi, ada sistem vokal, terus ada arbitrer dan konvensional seperti itu. Jadi itu yang membedakan dalam pengertian bahasa dari berbagai tokoh. Selanjutnya di sini kita menjelaskan tentang hakikat bahasa. Ada berbagai hakikat bahasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sistem, lambang, bunyi, bermakna, arbitrer, konvensional, produktif, unik, universal, bervariasi, dinamis, dan manusiawi. Di sini ada 12 ya, dari 12 hakikat bahasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sistem, yaitu bahasa terdapat unsur yang tersusun dari teratur mengikuti pola yang terbentuk dan dari keseluruhan komponen yang memiliki makna atau fungsi. Artinya, sebuah bahasa itu memiliki sebuah sistem yang terukur dan terarti. Artinya bukan sembarangan, bahasa itu bukan hanya sembarangan diucapkan, tapi ada sistem-sistem seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana dan sebagainya. Jadi ada ujaran-ujaran yang sudah tersusun dan memiliki fungsi masing-masing seperti itu. Jadi sistem itu memiliki fungsi masing-masing. Seperti itu. Jadi bahasa itu perlu adanya sistem yang tersusun dan teratur. Contohnya saja ada fonologi. Bagaimana fonologi, morfologi, font, bunyi, morfologi, sintaksis kalimat dan semantik makna seperti itu. Misalkan ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi ada sistem-sistem yang menyertai dalam bahasa. Kemudian ada lambang. Di sini lambang itu sendiri yang berwujud bentuk bunyi ujaran seperti satuan bahasa. Contohnya bunyi sapi dengan rujukan binatang yang bergigi keempat yang bermakan lumpur serta dagingnya dapat dimakan. Seperti itu. Jadi ada lambang yang sudah disepakati. Jadi ada lambang misalkan sapi. Sapi itu sudah sebagai lambang dari orang Indonesia. Tetapi dalam bahasa Madura itu sapeh seperti itu. Jadi ada lambang-lambangnya, lambang yang berujaran seperti itu dan sudah disepakati oleh masyarakat penutur bahasa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bunyi bahasa bagi manusia adalah bunyi ujaran atau bahasa pada satuan bunyi yang dirasakan manusia melalui alat ucap. Artinya bunyi-bunyi itu melalui ujaran-ujaran atau bahasa pada satuan bunyi yang dirasakan manusia melalui alat ucap, yaitu lisan. Artinya bahasa bagi manusia itu ujaran bahasa melalui bunyi yang kemudian dilakukan atau disampaikan melalui alat ucap seperti itu. Itulah adalah hakikat dari bunyi. Terus bermakna di sini setiap komunikasi pasti menyampaikan pesan bermakna yang saling dimengerti satu sama lain. Tentunya apa yang dikomunikasikan disampaikan tentunya harus bermakna seperti itu. Artinya ada pesan-pesan yang disampaikan dari penutur kepada mitra tutur seperti itu.
Ketika sebuah bunyi bahasa tanpa adanya pesan yang bermakna, maka tidak termasuk bahasa. Seperti halnya orang yang ngorok, ya, tidak ada pesan, walaupun ada bunyi dari alat lisan, tapi hanya ngorok. Itu tidak disebutkan bahasa. Itu. Jadi ada pesan, ide, konsep, dan pikiran kepada orang lain. Jadi ada makna yang disampaikan melalui bahasa, seperti itu. Terus arbitrer, yaitu bahasa sebagai arti sewenang-wenang atau berubah-ubah, mana suka dan tetap. Ya, artinya arbitrer itu tergantung dari siapa yang menyepakati, seperti itu. Artinya sewenang-wenang. Selanjutnya arbitrer atau lambang bahasa berwujud bunyi tidak ada hubungan wajib dengan konsep dan pengertian dan lambang itu. Jadi yang dimaksud arbitrer atau sewenang-wenang itu siapa saja boleh menyampaikan bahasa seperti apa. Jadi bisa berubah-ubah seperti itu. Terus konvensional. Di sini setiap masyarakat menyepakati dan patuh terhadap konvensi dengan suatu lambang yang dapat dipakai untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Ya, seperti halnya tadi saya sampaikan bahwa bahasa itu memberikan konvensional. Sudah disepakati misalkan bahasa Jawa, sudah disepakati bahasa Jawa seperti ini. Seperti kalau saya bahasa Indonesia. Kalau Sengkok bahasa Madura, seperti itu. Atau kalau bahasanya kue, ya seperti itu. Jadi sudah disepakati oleh penutur penggunaan lambang bunyi sesuai apa yang dilambangkan. Kalau sudah disepakati oleh pemakai bahasa, itu salah satu hakikat dari bahasa. Selanjutnya produktif. Bahasa walaupun memiliki berbagai unsurnya, namun tetap dikatakan produktif. Artinya bahasa itu bisa memiliki perubahan-perubahan. Misalkan ada penyempitan makna, terus bisa berubah-ubah juga seperti halnya perluasan makna. Jadi artinya banyak bahasa. Jadi misalkan bahasa Indonesia melakukan serapan-serapan, itu kan juga termasuk bahasa yang produktif seperti itu. Walaupun secara relatif sesuai sistem yang berlaku dalam bahasa, seperti itu. Jadi produktif itu misalkan ada perkembangan dari sebuah bahasa, bukan mana ada penurunan. Selanjutnya ciri khusus bahasa belum unik. Ya, ciri khusus bahasa belum tentu dimiliki bahasa lainnya. Jadi ada keunikan-keunikan dari sebuah bahasa yang sifatnya yang bersifat unik, memiliki arti bahwa setiap bahasa memiliki ciri khas tersendiri. Ya, itulah bahasa. Artinya ada keunikan bahasa satu dengan bahasa lain. Walaupun kadang-kala berbeda masyarakat, misalnya bahasa Madura ada dialek, ada dialek orang Sumeneb, dialeknya Pamekasan, Bangkalan, seperti itu. Jadi ada ciri khusus seperti itu. Selanjutnya universal. Bahasa yang bersifat unik. Bahasa yang bersifat unik. Tentu terdapat suatu ciri khas yang bersifat universal. Walaupun itu unik, tapi itu sudah dianggap bahasa Madura, contohnya seperti itu. Jadi walaupun bahasa itu dianggap unik, tapi sudah secara umum itu dianggap sebuah bahasa secara umum. Artinya setiap bahasa dunia mempunyai ciri khas yang sama dunia. Paling umum ciri suatu bahasa bersifat universal, yaitu bahasa terdapat bunyi bahasa, yaitu vokal dan konsonan. Jadi setiap bahasa itu pasti walaupun bersifat unik ada ciri khusus, tapi secara umum di sini pasti ada hal-hal yang bersifat universal, yang komprehensif, yang menyeluruh. Contohnya vokal, walaupun bahasa Madura ada vokal A, E, dan sebagainya. Sama dengan bahasa Indonesia ada A, E, hanya saja pengucapan, tapi vokalnya sama seperti itu. Selanjutnya di sini ada variasi. Sekelompok orang berada pada masyarakat tertentu menggunakan bahasa, namun terkadang setiap masyarakat dalam satu bahasa memiliki variasi. Ini yang tadi saya singgung bahasa, misalkan dialek, dan ragam bahasa.
Jadi misalkan ideolek ini ada perbedaan dalam perorangan. Dalam menyampaikan itu ada perbedaan. Sedangkan dialek ini biasanya perbedaan dalam sebuah wilayah bahasa. Misalkan dialek orang Sumeneb dan dialek orang Pamekasan, dialek orang Bangganan. Terus ragam bahasa itu biasanya dari sekelompok orang tertentu. Jadi ragam bahasa resmi, bahasa tidak resmi. Jadi misalkan bahasa dalam pendidikan, dalam perkantoran, ragam bahasa pertanian dan sebagainya seperti itu. Terus dinamis. Bahasa itu disebut dinamis artinya salah satu hal yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Bahkan setiap kegiatan gerak manusia maka bahasa akan terus digunakan oleh manusia. Jadi bahasa itu sangat dinamis, sangat berubah-ubah. Jadi bisa mengikuti perkembangan manusia. Manusia itu bergerak, berkembang, dan tentunya bahasa yang dipakai juga semakin berkembang. Di sini kehidupan masyarakat manusia dalam berinteraksi terus berkembang dan bervariasi secara dinamis. Maka tentu bahasa akan terus berubah secara dinamis mengikuti perkembangan manusia. Jadi kedinamisan bahasa itu mengikuti kedinamisan perkembangan manusia. Semakin berkembang manusia itu tentunya akan semakin berkembang pula bahasanya yang dipakai seperti itu. Terus manusiawi. Berdasarkan pengertian bahasa yang telah diuraikan di atas bahwa bahasa itu sistem lambang yang bunyi berasal dari ucapan manusia yang bersifat produktif, bermakna dan arbiter, sewenang-wenang. Jadi di sini sudah manusiawi. Sedangkan satuan komunikasi hanya bersifat tetap tanpa ada perubahan. Jadi di sini bahasa itu tentunya hakikat bahasa itu merupakan sifatnya manusia. Manusia itu kan memiliki alat pikiran, jadi ada perkembangan seperti itu. Sedangkan kalau binatang itu hanya tidak ada perubahan. Beda misalkan ada burung tertentu, burung kakak tua dan lain sebagainya, itu kan hanya sesuai apa yang dipelajari seperti itu dari stimulus dari manusia. Itu kan hanya ketika seseorang itu mengajari burung kakak tua misalkan, itu assalamualaikum, itu kan tetap hanya diingat, tidak ada perkembangan. Sedangkan manusia itu akan terus berkembang seperti itu. Jadi alat komunikasi digunakan binatang tidak dapat menyampaikan konsep ide baru, melainkan hanya digunakan secara alami. Jadi ini yang membedakan bahasa yang digunakan oleh manusia dengan bahasa yang digunakan atau alat komunikasi yang digunakan oleh binatang. Kalau bahasa bahasa yang digunakan manusia itu memiliki konsep atau ide baru, ada perkembangan. Sedangkan kalau bahasa atau alat komunikasi dari hewan itu hanya bersifat alami saja, tidak ada perubahan-perubahan. Seperti misalkan kambing hanya mengucap embe, itu kan terus embe. Seperti itu, tidak ada perubahan-perubahan apa saja yang signifikan. Beda dengan manusia, ada perkembangan-perkembangan setiap saat begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi bahasa. Di sini fungsi bahasa itu ada 4. Yang pertama, alat berekspresi jiwa, kemudian alat komunikasi, alat beradaptasi, dan alat kontrol. Jadi ini merupakan salah satu fungsi bahasa yang perlu kita ketahui. Ya, bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai alat adaptasi, juga sebagai ekspresi jiwa dan alat kontrol. Lebih lanjut, pertama yaitu tentang alat berekspresi. Fungsi bahasa sebagai alat ekspresi jiwa, maka bahasa memiliki fungsi yang menyalurkan suatu gagasan, emosional jiwa, perasaan dan tekanan perasaan melalui lisan ataupun lisan. Jadi dengan menggunakan bahasa itu digunakan untuk menyalurkan gagasan kita, emosi kita, perasaan kita. Jadi apa yang kita mau ekspresikan, kita bisa menyampaikan melalui bahasa. Tentunya melalui media lisan ataupun tulisan. Jadi ekspresi yang kita mau sampaikan bisa bahasa. Maka bahasa dapat digunakan sebagai media dalam sebuah eksistensi
keberadaan diri, pembebasan diri dari segala tekanan emosi, serta menarik berbagai perhatian atau pendengar. Juga digunakan bagaimana ekspresi, misalkan ada suatu hal yang mumet dalam pikiran, kita bisa membebaskan diri dari tekanan emosi yang ada dalam kita, yaitu bisa melalui lisan atau tulisan. Misal biasanya bagaimana kita menyampaikan secara lisan, secara tulisan kita media tulis seperti itu. Terus alat komunikasi. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat komunikasi sebagai fungsi bahasa. Tentu bahasa itu merupakan saluran dari maksud kita, tujuan kita, perasaan kita, dan memungkinkan ada kerjasama dalam orang lain. Jadi di sini sebagai alat komunikasi, alat percakapan dan sebagainya. Bagaimana kita menyampaikan gagasan pikiran kepada orang lain sehingga dimungkinkan nanti ada interaksi antara orang lain. Bahasa yang digunakan dalam uji pasti ada tujuan yang diharapkan, sehingga menyampaikan komunikasi perlu adanya timbal balik ya, langsung ataupun tidak langsung. Sebab komunikasi merupakan hal pokok dalam kehidupan manusia. Jadi ketika ada komunikasi, maka nantinya ada interaksi dan menimbulkan timbal balik dari penutur dengan mitra tutur. Selanjutnya ada beberapa bentuk dalam menyampaikan komunikasi lisan ataupun lisan. Yang pertama itu contohnya satu arah. Jadi penyampaian komunikasi satu arah, contohnya seperti pidato ceramah. Jadi hanya satu orang itu menyampaikan ke banyak orang tanpa ada flashback atau tidak ada tanggapan seperti itu. Terus yang kedua dua arah seperti ngobrol melalui saluran telepon dan bercakap-cakap, berdiskusi ini. Dua arah ngobrol antara dua orang seperti itu. Yang ketiga multi arah seperti diskusi, rapat dan sebagainya seperti itu. Jadi ada tiga dari sisi arah komunikasi. Selanjutnya alat beradaptasi. Di sini alat beradaptasi sebagai fungsi bahasa dapat dimanfaatkan orang dalam menyesuaikan diri, berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitar lingkungan. Jadi beradaptasi atau menyesuaikan diri ini merupakan salah satu fungsi dari bahasa. Ketika kita mengetahui bahasa yang asing, kita akan mudah untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam ke daerah yang asing seperti itu atau masyarakat yang asing. Maka itu ketika kita menguasai bahasa asing, kita juga mudah akan beradaptasi dengan orang asing seperti itu. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia tentu akan butuh dengan manusia lainnya, sehingga interaksi tidak akan pernah berhenti. Keberadaan bahasa tentu dapat digunakan manusia dalam bertukar pikiran, gagasan, pengalaman, bahkan mengembangkan berasal dalam sebuah lingkungan yang baru. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan dengan manusia lain. Tentunya interaksi kita bukan hanya kepada orang-orang yang sudah kita kenal. Bisa saja kita berinteraksi dengan orang lain yang belum kita kenal, bahkan dengan orang lain yang memiliki bahasa yang berbeda seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui dengan bahasa yang berbeda atau bahasa asing, kita bisa mudah beradaptasi dengan orang lain tersebut, bisa berkomunikasi dengan orang lain tersebut. Selanjutnya di sini alat kontrol. Fungsi bahasa ini dapat dilakukan secara efektif, artinya kontrol sosial dilakukan secara pribadi atau kepada masyarakat lainnya. Jadi dengan bahasa kita bisa menggunakan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Artinya banyak yang digunakan melalui kontrol sosial. Misalkan membuatkan perundang-undangan, norma-norma seperti itu. Jadi itu bisa atau mengontrol ketika misalkan ada pertanggalan, kita kan tentu melakukan pendekatan dengan bahasa. Di sini adapun penerapan bahasa dalam alat kontrol sosial semua adalah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan berbagai pandangan baru, perilaku dan tingkah laku. Selain itu pandangan orang lain dapat dijadikan pembelajaran untuk menyimak dan mendengar tersebut. Jadi penerapan bahasa sebagai alat kontrol sosial jadi memiliki berbagai peranan. Jadi ketika ada pandangan baru, perilaku dan tindakan-tindakan, kita bisa memberikan arahan-arahan seperti itu. Jadi ada pembelajaran melalui bahasa, menggunakan bahasa. Selanjutnya bahkan ada pula bahasa sebagai alat peredam dalam rasa marah. Misalnya merekam pada
rasa marah dengan menulis, mengungkapkan rasa kesal, dan melalui media tulisan. Jadi alat kontrol itu ketika kita marah tidak langsung mengucapkan secara langsung. Bisa kita melalui media tulisan, kita bisa meredam kemarahan kita atau curhat dalam tulisan seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan fungsi alat kontrol sosial seperti itu. Ya, demikian ulasan dari saya. Sekian ya, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dari materi pengertian hakikat dan fungsi bahasa. Perlu diketahui bahwa ada banyak pandangan tentang pengertian bahasa, ada banyak pandangan yang bisa mendefinisikan bahasa. Tentunya pandangan tersebut sudah ada dasar-dasar dari tokoh tersebut seperti itu. Hakikat bahasa, bagaimana bahasa itu hakikatnya seperti apa, terus fungsi-fungsi bahasa. Jadi ini yang kita bahas pada hari ini. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata, baik dalam menjelaskan, ada pemahaman yang masih kurang. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya sampai bertemu kembali di materi yang selanjutnya. Semoga kita sehat selalu dan tentunya semoga virus COVID-19 akan segera sirna seperti itu. Semoga bisa kembali dalam keadaan normal. Terima kasih semuanya. Saya akhiri video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.